fisik bagi masyarakat di Kelurahan Nainggolan Jumat 22 September tahun 2023 segera dimulai. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kepada Ibu Direktur Pemasok SDM kami persilakan. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan bahwa kegiatan ini bisa kita mulai secara resmi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Direktur Pemasok. Kami buka kayak berpikirin anak belum makan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak James untuk dimulai. Salam sehat untuk kita semua. Baik, karena saudara berarti harus ada mobilitas atau ada satu melakukan sesuai dengan kebutuhan fisik kita atau dalam kondisi kita masing-masing. Nanti akan muncul banyak-banyak versi penyakit. Yang bagian yang kedua adalah karena yang melakukan adalah kita manusia, maka kita tentu melakukan gerakan ada 3. Itu namanya gerakan yang namanya gerakan tepat, atau dalam bahasa ilmiahnya itu dia bilang gerakan non-lokomotor. Misalnya contoh seperti ini. Katakan ini bagian tubuh saya yang tidak bagian kiri. Yang sekarang bagian kanan. Tergantung dari kebutuhan masing-masing orang atau kita semua. Yang berikut adalah konten tadi ngomong soal yang pertama 1 minggu 3 kali, yang kedua dia punya berat atau apa posisinya, yang ketiga adalah dia punya waktu. Saya melakukan aktivitas ini ya mengalami istirahat namanya. Tetapi kita karena pas anggap ini masih muda, sehingga kita merasa bahwa kita ini bisa. Bahwa saya ini masih dalam kondisi bisa melakukan aktivitas. Jangan mulai. Tidak perlu lompat-lompat ini menggigit Bapak Ibu ya. Iya. 2, 3. Sudah dengar materi yang begitu jelas dari Bapak narasumber. Artinya kita di rumah jangan duduk-duduk, kita harus bergerak supaya energi atau makanan yang kita makan itu dia menjadi energi supaya kita bisa bekerja lebih aktif lagi dan menjadi bugar. Nama saya Gerson Devi. Saya sudah usia 64 tahun. Pensiun dari guru. Baru pensiun 3 bulan kemudian langsung dia stroke. Itu kira-kira faktor apa yang menyebabkan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah umur 64 tahun, tapi saya rasa masih segar. Nah, resep yang saya gunakan, tindakan preventif itu kan kembali kepada pribadi kita sendiri. Nah, saya kebanyakan olahraganya di kamar. Pagi-pagi begitu bangun dari tempat tidur, saya coba gerakan-gerakan di kamar. Misalnya jalan di tempat beberapa waktu, kemudian saya olahraga misalnya 1, 2, 3, 4. Nama saya Elizabeth Rewong. Saya sebagai Ketua Pusat Indonesia Kontak Bola. Di sini saya ingin menanyakan, tadi Bapak sudah memperagakan cara latihan yang fisik yang benar. Saya bertanya, kalau lansia saya itu rata-rata 50 ke atas, biasa saya tiap
apakah kebiasaan ini mengakibatkan perut kita buncit? Ya, baik, terkait dengan pertanyaan dari Bapak tadi, punya pengalaman ada teman yang latar belakangnya dulu PJOK, tapi dalam perjalanannya kondisi fisiknya berbeda dengan yang dialami oleh Bapak. Bapak yang tadi temannya tadi bilang itu karena memang dari awal dia melakukan aktivitas yang melampaui batas dirinya. Orang tua dengan anak muda pasti beda umur, boleh sama, kesehatan pasti beda, sehingga pola gerakan aktivitasnya pasti diukur juga, jangan dipaksa supaya jangan sampai hanya gara-gara olahraga opa pulang atau oma pulang sudah jadi sakit jadi masalah. Jadi olahraganya semampu opa dan oma supaya semuanya terkendali. Yang belum itu atau mungkin itu adalah melakukan aktivitas yang sikap. Pertanyaan yang kedua, harus makan mengatur dan akhirnya adalah buncit. Setelah melewati sebuah masa olahraganya yang energi atau kalori terbakar 200, makan yang dimakan itu sudah 1000, otomatis dia terjadi penumpukan, sehingga dia semakin banyak olahraga, makanan juga harus diatur sehingga ada keseimbangan begitu. Kita akan masuki acara penutupan. Baik, dengan mengucapkan terima kasih atas tuntunan Tuhan untuk kita semua pada 2 jam terakhir ini. Dengan ini saya menyatakan kegiatan ini selesai dan kita semua bisa pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Terima kasih untuk partisipasinya. Dua Jerry, dicampur